Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jangiring matur puji syukur pada Sidi Allah Subhanahu wa taala sasampun icaning tiang penuhun sami sehat walafiat biar makin niki sehingga pulih menghadiri pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desida Allah izinan tiang sampai di tahun niki terutama jelas karena masing-masing tiang pendukung sami tertimpa sisi iman sudah Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurang saat menghadiri pengajian niki sekat. Seikhlas ya sekat. Tapi insyaallah pendukung sami sampai di tahun niki dalam rangka mengikuti pengajian tentang Isra dan Mi'raj niki dicat ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan niki maka insyaallah niki adalah ibadah yang sangat baik, sangat penting untuk yang penunggu sami mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampun abadian peristiwa Isra-nya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khusus mengenai Isra-nya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1 Al-Quranul Karim yang sampun yang bacaan baru niki Allah Subhanahu wa taala bermanik subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Napi arti det maksud saat terkandung di ayat niki tersemula si Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz subhana secara kaidah ilmu nahwu niki teparan segat masdar atau disebut juga posisinya sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak tentu dia membutuhkan amil yang berupa fi'il. Nah, namun seandainya waktu nahwu Jawa Pinang terengah maran itu. Nggih. Nah, iya sejati niki. Nah, artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala Bemanik subhana ay usabbihu subhana. Allah Subhanahu wa taala bermanik, aku sucikan diri kaku, manik Allah taala.
Allah bertasbih. Niki Allah bertasbih. Ya. Allah bertasbih. Nabi maksud dengan Allah bertasbih dalam ayat niki yumajjidu ta'ala nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu li qudrati ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwa. Wala ilaha ghairuhu wala rabba siwa. Nah, maksud Allah Ta'ala bermanik kulit ayat niki subhana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengagungkan dirinya sendiri. Jadi dalam Al-Quran dua ayat atau kalimat di mana Allah sendiri mengagungkan dirinya sendiri. Dia sendiri yang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi, yumajjidu ta'ala nafsahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengagungkan dirinya sendiri. Karena memang Allah Ta'ala adalah demikian hebatnya, demikian kekuasaannya. Ya, kekuasaannya tidak terbatas. Tetapi jangan dianggap bahwa kekuasaan tidak terbatas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala niki ya bisa segala-galanya walaupun dia mustahil. Bukan begitu. Dek napa niki, dek marak niki. Tidak boleh ta'alluq kudrat itu kepada satu yang mustahil. Niki menurut pengajian napiaran, pengajian ilmu kalam atau ilmu tauhid. Apa maksud? Allah sangat berkuasa. Ya. Mohon ketuan lau narak dengan berketuan. Lamun berkuasa Allah Ta'ala kuasa di pembuk batu. Nah, marak niki kena. Kena dia berkuasa di bani. Kena berkuasa membicara bintang. Nah, niki yaran jaiz ta'alluq dengan mustahilat. Dalam Husnul Hamidiyah kita sebut dek narak marak niki. Nah, lamun dengan Kristen ya dia Allah kuasa tanpa batas sampai dengan tahun berubah jadi manusia Yuninnya, sehingga Yesus atau Nabi Isa adalah Allah juga uni, bahkan sebut anak Allah uni jawab. Nah niki seandainya ajahan dalam ilmu tauhid sa napiaran sa tajah si Rasul, si Nabi, si sahabat, si guru-guru yang perlu besar. Mustahil no tidak ya, jaiz no tidak bisa ta'alluq dengan mustahilat. Itu yang pokok. Ndak itu yang dimaksudkan maksudnya. Makanya ketika itu yang terjadi Allah mensucikan dirinya dengan ucapan subhanah. Kembali ayat niki semula kata subhanah si Allah Subhanahu wa Ta'ala karena para ulama tafsir mengatakan bahwa berikut dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Satu yang tidak masuk akal. Makanya luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya ini dengan kata subhanallah, subhana. Niki maksud niki. Jadi setiap ayat atau semula si kata subhana pasti cerita di belakangnya adalah cerita yang tidak masuk akal menurut akal manusia. Itu maksudnya. Para ulama mengatakan seperti itu. Benar. Ternyata peristiwa Isra-nya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki kemudian naik sampai lewat langit ketujuh Sidratul Muntaha dan seterusnya, itu akal sepenuhnya tidak bisa menerimanya secara logika, secara akal. Tidak senantiasa. Maka disinilah iman yang main. Jadi ketika akal tidak berfungsi, iman yang main. Iman yang dipakai. Ini intinya. Sehingga dengan demikian, ya, maka yang belum sami terlepas peristiwa niki masuk akal atau tidak masuk akal, yang jelas karena Allah memanik merak niki, maka kita wajib hukumnya untuk mengimani dan meyakininya.
Tidak boleh sedikit pun kita meragukannya. Baru kena ini lalu engke Nabi Muhammad tajok langit bicara napa jadi anjah menuju lu. Yau kan Nabi orang yang melakukan itu kan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Makanya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata asro. Asro. Saro yasro. Saro asro. Saro asro. Nabi artin asro. Saro sendiri artinya adalah jalan di waktu malam artinya. Nah, kalau itu pakai saro itu namanya fi'il lazim. Ketika itu fi'il lazim maka tidak ada yang terlibat dalam perjalanan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini tidak pakai fi'il lazim, pakai fi'il muta'addi. Wazan af'ala, babul if'al dalam ilmu saraf agak lain nih sedikit. Kalau ada paham. Asro, nabi arti asro memperjalankan. Beda artinya dengan saro. Kalau saro jalan malam, jalan waktu malam. Itu jalan sendiri. Kalau asro niki memperjalankan, Allah memperjalankan. Ya, itu bedanya. Ya beda niki. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Muhammad. Artinya Muhammad SAW itu sendiri ada dia pasif. Yang aktif siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang kekuasaannya tidak terbatas, maka dia bisa saja dia lakukan apa saja tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman lain ya. Mekah, Madinah, terus Baitul Maqdis ke Palestina sak mangkin niki perjalanan sekitar jauhnya kurang lebih sekitar 1.500 kilometer. Persis nepat ke utara. Dari Mekah perjalanan ke utara persis nepat ke utara sepanjang 1.500 kilometer. Perjalanan dengan laik kadu untelah sekitar 2 minggu lah. 2 minggu 20 jeluk. Lalu doang ditulis itu sebulanan lah. Nah, ia perjalanan dengan laik berkelampan oleh Mekah job tu searan Baitul Masjid Palestina niki. Sekitar sebulan lah kurang lebih dituliti. Bu mungkin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita ya. Lumbar nojok Masjid Al-Aqsa berangkat dari Masjidil Haram kurang semalam. Kurang semalam. Mamanan niki di ayat niki asro lailan. Kenapa perlu ada kata lailan di sini? Asro padahal asro sendiri sudah berarti memperjalankan di waktu malam. Tapi ditambah dengan kata lailan. Ingat secara ilmu nahwu lailan itu artinya lailan itu saya kata apa? Merupakan isim nakirah. Kenapa? Karena isim nakirah itu artinya tidak full satu malam. Tidak full satu malam, hanya sebagian malam saja. Itu keberadaan daripada kata lailan niki. Beda seandainya kalau kalimatnya atau kata ini al-laila full itu satu malam. Pakai lepas isim nakirah, pakai isim ma'rifat. Kan ini pakai isim nakirah maka itu adalah sebagian malam saja. Menurut riwayat Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram sekitar kalau jam mungkin sekitar jam 11-an lah. Sudah 11 malam, balik sebelum subuh jam 4-an lah. Nah, padahal jauh jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina niki kurang lebih 1.500 km. Okay. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini lalu dalam waktu kurang semalam Rasulullah bolak-balik tulak wali Makkah, Masjid Aqsa Palestina tulak malik kurang semalam. Namun secara akal saat niki adalah memang sulit diterima. Sulit diterima. Tetapi secara akal juga bisa dibuktikan kebenarannya. Kenapa demikian? Coba. Orang secara analisis
Rasulullah lumbar kadu Nabi Buraq. Buraq niki adalah tunggangan sak berasal tepina isi Nabi bahan buraq niki cahaya. Buraq, barkun, kilat. Kilat ini kan cahaya. Barkun ini kan cahaya. Jadi tunggangan Rasulullah bareng Jibril adalah buraq, berarti cahaya. Okay. Terus cahaya tentu bergerak dengan kecepatan cahaya. Pertanyaannya adalah pira kecepatan cahaya? Pira kecepatan, pira kebecat cahaya nu melesat. Seakan-akan mun petat senter cet seakan-akan di narak waktu yang ditempuh oleh senter niki. Tetapi setelah diukur oleh para ilmuwan fisika. Ternyata kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per detik. Per detik. 300.000 km per detik. Coba. Kalau kecepatan cahaya yang ditunggang oleh Rasulullah berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis cuma yang jadinya 1.300-1.500 km, pakai kendaraan dengan kecepatan cahaya melesatnya, bayangkan berapa detik sampai di jangan bukan menit apa kurang sedetik. Setelah tiang hitung secara matematika, itu dalam sedetik hitungannya, jangan coba hitung secara matematika, coba pernah hitung, itu dalam sedetik orang yang pakai kendaraan dengan kecepatan cahaya berangkat dari Mekah ke Palestina itu 200 kali bolak-balik dalam sedetik. Itu hitungan tiang. Nah, jadi 200 kali bolak-balik dalam sedetik. Bolak-balik nih. Karena yang bergerak adalah tunggangannya cahaya. Kok bisa begitu? Lah iyalah. Kenapa tidak bisa? Buraq adalah makhluk cahaya, Jibril makhluk cahaya. Kan Jibril yang mendampingi, nggih? Jibril yang mendampingi Rasulullah. Cuma Rasulullah adalah tersusun dari Nabi Aram. Biasa mak tiang perunggu api ayangin tanah biasa. Ini yang menjadi persoalan. Niki yang menjadi persoalan. Kok bisa? Ya, bisa Rasulullah berangkat pakai kecepatan cahaya juga ikut. Bagaimana itu bisa terjadi? Ingat, sebelum berangkat Rasulullah sudah dioperasi menjadi badan cahaya. Kapan itu? Pada waktu Jibril mengoperasi beliau dengan air zam-zam. Jibril yang mengoperasi, yang merubah badan Rasulullah yang menjadi badan cahaya. 3 makhluk berangkat dengan badan cahaya. Rasulullah sudah pakai badan cahaya, kan sudah dioperasi oleh Jibril. Sebelum berangkat itu sudah dioperasi oleh Jibril. Ya, dengan siapa ceritanya? Itu dibedah, dibongkar hatinya, ya. Dan semua dirubah menjadi makhluk badan cahaya. Buraq sudah berbadan cahaya. Jibril, malaikat adalah berasal dari cahaya. 3 entitas, 3 makhluk niki bergerak dengan kecepatan beres, tidak ada masalah. Itu yang terjadi. Sehingga sekarang bisa diterima secara akal. Akal menerimanya setelah kita analisis secara ilmiah. Setelah kita pikirkan secara ilmiah, itu secara akal terjadi. Akal bisa menerima. Kenapa akal tidak menerima? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak ngerti. Tidak paham. Kalau setelah paham, oh iya. Oh ternyata, menojari. Menojari. Iya, wah lama. Analisis terkadu, akal terkadu. Okay. Nah ini dia. Jadi tidak ada masalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada saat nikah kan, ya baru berkembang Islam. Mekah baru berkembang Islam. Nah karena niki peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW niki adalah ujian oleh selapu nabiaran umat Rasulullah yang sudah Islam pada saat itu. Sehingga luwe macam-macam ngeremon.
Hemon doe. Arak sakena. Oh, Muhammad ni yoga nani kena. Angkat jogang ni lalu ni. Tahu li tulit. Pun dia macam cerita jok langit yang dek man cerita Rasulullah jok langit yang dek man. Baru mencerita tentang lumbar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bolak-balik. Oh no joga ngara Muhammad. Dekat menuju pada sadu ni dengan kafir waktu itu. Dia kalau sadu menujak loe nangka satu lak. Murtad orang menujak mah balik di sadu. Loe sak mana. Nah, lantaran dia tidak masuk akal. Ya. Malah ketika Rasulullah bercerita tentang seupuk waktu makhluk lain, berita waktu jok langit, lima sembahyang, mana dah tambah kacau waktu ni. Nani tak jok langit, sikim berumbuk jogang Muhammad. Parak sepuk dengan kafir Quraisy. Muhammad Masjidil Haram. Muhammad, jalan ni rumah. Dia kayak ngempah Rasulullah. Jalan mah. Rasulullah si rendah hati. Apa baik, cuk. Ambil. Tokol teh, atau nganjeng. Kan ambis antar. Wah habis itu wajok langit, tak jok langit. Ya, tentu. Jok langit. Ya, karena pertiwi Mi'raj. Pacuan tan Muhammad. Yau. Tentu tentang wah tak jok langit. Apa bukti ni? Anda coba buktian ni dulu. Bita ke buktian. Mana Muhammad ni? Coba dulu mau ni tahu tak jok langit je. Coba angkat naik ni juk sak kiri dia. Angkat naik ni sak kiri. Angkat ke baik mono Rasulullah. Angkat kor sak kiri angkat. Betul nani wan semua angkat naik sak kawan. Dindik pentun naik sak kiri. Ni ditahu Rasulullah. Ndik ni sama rebak tu ni. Ana iya ruan sa bilang berogung dan pojok langit ni tak naik ndik tahu sak kiri sak kawan. Bintangnya tu datang langit. Nah, wahyu Allah Taala terpesik si Jibril, Muhammad. Lah mau suruh Ali jawab pengenuanan dengan tiak. Orang menim noja. Lalu kejak tu Ali Allah. Lalu ke ribu ketuan nimbintan Muhammad tak jok langit. Lalu tu ketuan Allah. Aku mai menujak. Telapak. Assalamualaikum. Mencerita jul ni. Assalamualaikum ni aja. Kan permisi ni permisi. Le. Apa sih dia? Anak biruan yang nyerpak. Gopoh-gopoh gatiran. Meni. Baru aku berdaya Muhammad. Wan cerita hari tentang tak jok langit. Suruh ke buktian ni. Suruh ke petak naik angkat naik sak kiri, berang naik sak kawan. Dik nini berarti berogung tah najok langit Muhammad tap naik bae dik tahu. Ni dia. Wah kena aman aja. Suruh kali berketuan jok sida apa jawab dan bintang sebenar. Oh kena mati sebenar. Mati sebenar je. Sebenar dia tokot be bagus-bagus dia. Tulis judul gedai tu suruh nganti. Tu. Ngerang. Los. Asal antik gimana ni? Tamu dalam balik dulu. Niki Sayyidina Ali. Pertama dalam balik. Nasa doang berangan. Lewang belo. Ya. Dek nah bay kembi rateng dek mah kena dua telu adi pak. Dapuk belong. Ya. Tapuk terus belong. Nah ni jawaban dia kena Rasulullah saat ni. Pada dia ketahu ni dia kena Rasulullah pun kirim juga aku manusia seni mening kejarian. Rasulullah wikan. Salahan si dengan luit angka mati. Men. Ya ia kena Rasulullah ni kirim juga aku ada jari mening dengan seni. Manusia ning hulu manusia seni. Manusia lengit kening kembali rup. Mana sida ngabaran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Selesai. Berceritanan terus biut mararwan niki kecitang sampai lapuk pada geruk tiba mai coba ajak Abu Bakar sahabat paling tua Muhammad ni apa je cerita ni Bakar dulu cerita apa je kena ni apa kena Muhammad berminat dah
Cerita lalu tulis apa lah, tulak wali dalam kurang semalam aja, dia berangkat dari Mekah dari tu malah dia laksa kurang tulak wali semalam kurang. Berembes itu pendapat dia. Ndak lagi nak ajak Aqsa tiu tahu narang tu tunggak langit atas langit paling tinggi yang dia kena menojak ya tentu. Abu Bakar jak menoh Malik tu. Aku je lama Muhammad kena menojak, aku sadu. Sadu ndek narak ndek tetus kaca. Segetam mosem ndek narak bain tan ndek tetus tatu menojak. Namun dia bercerita kena menojak. Tuan oh menojari. Nah, sahabat sak lain narak sak dataniman teguh animan je milu bar Abu Bakar. Sak lain je luwek sak murtad Malik. Lain je bingung. Nani be lagu nunggu nanti hidup lebih agak lanjutan dalam peristiwa itu. Nah, ya dalam kejadian malam niki sampai makin masih terjadi perdebatan bagaimana Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Sampai makin masih terjadi perdebatan. Dengan kafir jelas, dengan kafir banyak yang tidak percaya karena tidak masuk akal. Lagu kita aja namun nikah dengan Muslim dengan Islam aja berdasarkan logika terbukti marak baru nikah secara ilmu fisika terbukti dan secara iman wajib hukum tiang pelungguh percaya. Wajib tiang pelungguh satu. Bahkan tidak sampai semalam kurang satu malam lailan minal Masjidil Haram minil ibtida mulai berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa. Niki yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Dan disebutkan di sini asra bi'abdihi. Abdi niki adalah hamba. Orang memperdebatkan apakah niki benar-benar Muhammad itu berangkat secara lahir batin. Nah, ini persoalan Malik. Benar enggak dia berangkat secara lahir batin? Jangan-jangan dia bermimpi. Atau rohnya doang. Jangan-jangan itu yang dikatakan oleh orang sekarang juga begitu. Nganani masih di roh doang jaga masak barang awak dulu menurut cara kasar. Nah, lagu jelas Al-Qur'an mengatakan bi'abdihi, abdi hamba. Yang namanya hamba itu adalah klub awak barang roh. Ya dalil tentang Rasulullah niki berangkat Isra dan Mi'raj ini adalah lengkap awak barang roh. Mungkin. Bukan roh doang yang berangkat. Nah, niki iman tiang pelungguh sami. Iman tiang pelungguh sami adalah Rasulullah berangkat karena Allah Subhanahu wa taala ya pakai abdi, abdun itu adalah jasad sama ruh lengkap. Itu artinya abdun. Nah, jelas niki yang pertama. Kemudian singkat yang kedua, untuk apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj niki? Dan di perjalanannya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk beberapa tempat Rasulullah diminta oleh Jibril untuk berhenti sejenak melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat 2 rakaat. Artinya solat niki sebenarnya sudah dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Adam sudah ada solat. Dan solatnya kayak marak kita tentang solat Nabi Adam, umat-umat sampai dengan sekarang sama secara solat kita. Rakaatnya sama. Cuma Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj itu adalah untuk menjemput solat fardu yang 5 waktu. Untuk menjemput solat fardu yang sak 5 waktu. Ia lumbar Rasulullah untuk menjemput solat fardu sak 5 waktu niki yaitu apa Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Niki sak lumbar Rasulullah jemput langsung. Jadi Rasulullah terima perintah solat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan Mi'raj. Bukan melalui wahyu Jibril ndak.
Langsung Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menerima secara langsung ya ibadah salat sak 5 waktu. Langsung. Nah, sementara salat sunat ya sudah lama Rasulullah kerjakan, lama Rasulullah kerjakan salat sunat ya. Termasuk di dalam perjalanan piaran. Masuk dalam perjalanan melaksanakan Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, di dalam sebuah riwayat ya, ketika Rasulullah menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Rasulullah menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat pada 5 waktu niki, Allah memanik di sisi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, manik cai manik Allah Subhanahu wa taala, meran ya Allah. Jadi cerita Rasulullah menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala, terima sembahyang fardu 5 waktu. Temanikan si Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, hai Muhammad. Benar Rasulullah berarti langsung menerima salat sak 5 niki. Nabi manik Allah taala, ini di hadapan Rasulullah, inni yauma khalaqtus samawati wal arda iftaradtu alaika wa ala ummatika 50 salatan. Ya. Muhammad, lahir waktu sajarian langit dan bumi. Pitu lapis langit, pitu lapis bumi. Waktu sak mulai gawe menuju jalan kita. Jariang langit dan bumi seni, ia tahu ke aparan muni ya. Nabi manika Allah Subhanahu wa taala waktu niki waktu sejarin langit bumi, ibtaratu alaika wa ala ummatika, aku wajibkan kepadamu dan kepada umatmu waktu saat laik sak baru ya mulai pihak bumi dari langit bina alam seni, ia tahu kewajiban kamu barang umat kamu gawe sembahyang fardu 50 waktu. 50 waktu dalam sejelo semalam. Lahir wah rencana macam dia lahir gati wah rencana ni seni Muhammad tanya berdait ni. So aku datang ngasa berdait nanti ke barat mana? Jamak-jamak ke barat nah. Lahir waktu pinak mulai pinak langit bumi alam seni. Ye tak kena menu ni mak. Muhammad barang umat wajib nek gawe sembahyang fardu 50 waktu. Biar sejelo semalam. 50 kali sejelo semalam coba. Namun menu saya kena 50 kali ya tentu masya-Allah. Tentang menuju lagu Allah kuasa, Allah Taala kuasa. Namun nek ia je barat doang cara, dembe jaga cara. Rambut laun misal nanti misal juluk cara nanti laun. Bo belok jelo. Sampai umur apa sampai bulanan wayang sikit jelo. Kan dah bau dah Allah Taala je. Malam pabelok sampai bulanan ni dah. Lah 5 kali dia sekali bau doang lamun cara menuju dulu. Nah, secara proses menuju dulu secara akal, ya secara dalil akli bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sekat waktu satu wajiban ojok umat jok engkau dan bareng umat kamu. Aku wajiban lain dia napa nani Muhammad. Tok ke suruh searang sembahyang sekat waktu nu ndek nani lain kuah rencanaan menuju cara itu dulu. Nah, Rasulullah makniki serang meran Allah Ta'ala. Terima langsung terima Allah Subhanahu wa taala. Meran Allah Ta'ala. Ndarak napi pokok jak terima. Nah, terus. Nah, menojak tulak selesai terima. Jibril tolak oleh tulak. Tu dait apa rano Nabi Allah Ibrahim di langit sak pitu tu Nabi Allah Ibrahim kan apa pitu. Nah, yang pamit. Ya Rasulullah pamit. Mana dia dah berketukan tuan. Lagu langit sak ke-6 berdait Nabi Musa langit ke-6 tahun. Nabi Musa Muhammad berhenti cerita ni dulu. Berhenti cerita ni dulu apa mai cerita tu dulu.
Ya. Nah, bahasa Nabi Musa. Faqala ma sana'ta ya Muhammad. Apa ceritanya jeluk Muhammad? Wah, menghadap Allah Taala. Jawab Rasulullah. Faqultu, mana Rasulullah? Farada rabbi alayya wa la ummati khamsina salatan. Musa, tijan apa perintah si Allah Taala bareng umat kaku gawe sembahyang fardu 50 waktu dalam sejelo semalam. Penjot Nabi Musa. Terus qala, langsung Nabi Musa jak bermanik, falan tastati'aha anta wala ummatuka. Haneh. Ndik mamat lengok ke? Ndik mungkin mampu gawe sembahyang 50 waktu sehari. Ndik mungkin. Kamu bareng umat kamu ndik mungkin mampu. Neng ngasih tulak ke doang. Nunas jak Allah Taala. Bergak si Nabi Musa jangan ndik mungkin doang. Falan yastat lamun lan dalam bahasa Arab ndik mungkin kenen. Falan yastati'a falan tastati'aha anta wala ummatuka. Ndik mungkin sida barang umat sida yang tahu gawe sembahyang 50 kali 50 waktu dalam julu semalam. Anak dia ngasih. Tapi Nabi farji ila rabbika fas'alhu an yukhaffifa anka. Tulak ke doang anak dia ngasih. Tulak ke doang Allah Taala. Ya. Tulak ke doang ngade esat terkurangi. 50 lalu yang dia mungkin mampu. Terus langsung mati Rasulullah. Tulak. Tulak Jibril tulak barang Jibril. Tulak meno. Terus niki nunas Allah Taala. Meneh ya Allah Taala. Dit Musa baru Nabi Musa tu langit kepi ke-6 tahun padahal. Ke-6 tahun. Wah langit kepi tu liwat. Suruh ketulak dia mampu. Umat ke gawe sembahyang sak sekat waktu. Di nunas ada yang teringana niki. Oh meno. Menunjuk cara bersendiri tu. Meran ya Allah. Alam menojak. Menojak rega kepengen kurangi 5. Kurangi 5 waktu berarti 45 jari. 45. Meran ya Allah tulah Malik deh embau belain dia embau lewat. Nabi Allah Ibrahim ya menang. Malik ke marah meno. Pilih mau. Pilih mau tebang. Dulu. Tanggal 5. Astagfirullahalazim. Nak kaji. Nak kaji. Aro tulak ke dan ngasih betulak ke Malik. Dia mungkin mampu masih Muhammad bareng umat. Umat bareng kaji dia mungkin mampu gawe sembahyang sekat kali dalam semalam. Tulak wali sampai dengan kali tulak sampai dengan siwak kali tulak. Dituliti nunas dengan 5 dan kurangan terakhir 5 aneh apa manik Nabi Musa waktu sabda terakhirnya pira nani 5 astagfirullahaladzim masih ngarang keluik dia mampu Muhammad bareng umat. Nah meneh Nabi Musa waktu niki aku baik kurang 5 waktu. Kira waktu Nabi Musa dah 2 waktu, 3 waktu. Ni aku umat kaku Muhammad. Padahal umat kaku masih Nabi Allah Musa alaihissalam. Falam yazal yuridu Musa ila rabbih hatta sarat ila 5 salawat. Summa tabasahu Musa andil. Ya Muhammad, wallah meni Muhammad, wallahi laqad rawattu bani Israila qaumi. Waktu resa perintah si Allah Ta'ala aku barang umat kaku gawe sembahyang ndik sampai 5 waktu padahal macam mentang kekirek renten ada yang sak gawe sembahyang sak 2-3 waktu umat kaku saran Bani Israel ya basin Nabi Allah Musa ala adna min zalika fadha'ufu fatarakuhu
Ndik mampu gawe dah. Cuma injak cuma 3 waktu. 2 waktu. Ndik mampu gawe Padahal mari Rasulullah fa ummatuka abafu ajsadan. Ingat, umat ini kocak-kocet. Umat kaku tinggi belik ranjung. Mbel bangsa kurang gizi malek. Nggih. Umat cida no kocak-kocet. Nggih. Dan umat bandingan umat kaku sak tinggi belik. Tinggi umat Nabi Musa sekitar 15 meter kurang lebih. Cara cida dulu 15 meter. Sudah sehaste ya kita 15 meter. Bita pira paling meter setengah. Tinggi. Kocak-kocet umat kamu. Nani umat kaku doang sebelik belak, sebelik ranjung. Cak ketinggian sekitar 15 meter menuju 15 meter. Dia mampu gawe sembayang sakurang di 5 waktu. Berlebih umat kamu. Wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an. Ya. Fa ummatuka awafu ajsadan. Umat kamu Muhammad kocek-kocek. Dek putih sak balik lalu angen nak gawe sembahyang. Dek putih sak lalu. Ya, dek putih sak balik lalu angen menuju cerendita. Sehingga cep lalu nama 5 je. Cep lalu. Ini kena wa quluban wa abdanan. Dait awaknya kocek-kocek wa absaran. Mata kocek-kocek. Ya, kentok ceredah-ceredah, kentok kan. Terus iman naik kocek-kocek besuri sembahyang 5 waktu silo semalam, umat kaku sak belik ranjung gang dik mampu. Kan tak umat sidu, anda ngasih tulak ke doang. Anda ngasih tulak. Farji fal yukhaffif anka rabbak. Tulak ke doang Muhammad. Anda ngasih. Adik nunas doang, nggih. Adik nunas doang, adik sak kurangi malik. Berarti lamun umat sidu aja. Andi nak kaku telu kamu sakit atau 2 lah paling luwe. Jelo semalam. Anu kocak-kocak tu mat maka aku belik-belik doang telu andi ngawak. Dia ngasih tulak kedang nunas kepada Allah Taala. Nah, terus Rasulullah marakna niki arwah. Berembih meno. Anda ngasih tulak anda ngasih Musa. Jadi kesemal wah kerang kelitulite. Kesemal nani jak wah apa ponen bayana menu. Ya. Sekarang Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kesemal wah Musa nani jak apa ponen bayar keterima doang sak 5 ni jak. Wah dia kesemal. Ya tadah nani jak apa ponen aneh kedok ada pokok jak nani sak terima doang sak 5 waktu sendiri. Menu Rasulullah akhirnya putus isi sak 5 waktu. Bukan dikira Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, dimajak 5 waktu bu gawe. Lagu menu semakan sak sembayang sekat waktu sak 5 waktu nu. Ya Allah Subhanahu wa taala. 10 si kajian Si kapan si krekeng sak sikit waktu nu. 10 kali sikit 10. Kamu 5 kali 10 sekat. Ya pahala sak gawe sembahyang sak 5 waktu. Menu jari dipaan. Tetap sembahyang sekat waktu lagu cuma pahala ni yang mau sekat. No. Gawean 5 lagu upak sekat menujulu sedang pelonggo. Alhamdulillah. No, tentang pegawaian saran sembahyang saling langsung diterima. Apa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ada sida Rasul sallallahu sifat sida Allah lihat sida Allah Subhanahu wa taala. Naniki ruan ternyata sembahyang sak 5 waktu niki berkembang endah Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan solat-solat sunat. Solat sunat. Memang solat sunat ini randai sunat. Lagu kadang-kadang solat sunat sebagian solat sunat luar biasa manfaat milik tiang pelungguh sami. Ya. Termasuk solat-solat sunat rawatib sak mengapit solat-solat fardu niki. Nabi menikah Rasulullah. Ya, Rasulullah. Sembahyang sunat doang niki, ini dia salat fardu jak keluar wah. Salat sunat doang. Man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Gimana itu Rasulullah? Ai umat ke. Sai sembahyang sunat sendek man sembahyang zuhur lagu 4 rakaat. Sembahyang sunat 4 rakaat sendek man sembahyang fardu zuhur dan 4 rakaat sebuah sembahyang zuhur haramahullahu 'alan nar.
Allah mengharamkan orang itu untuk masuk neraka. Haramahullahu 'alan nar. Sembahyang sunat doang haram tak tamu neraka. Coba dulu. Haram tak terkentuh si api neraka sekedar sembahyang sunat 4 rakaat, sendik man zuhur 4 rakaat sebelum zuhur. Haram tak tamu neraka terkentuh si api neraka. Dek mas sembahyang sunat lain-lainan. Wah perdu ya Quran haran, wah pokok waharan. Bayang sunat doang. Gawe 4 rakaat lagu. 4 rakaat gawe. Lebih tak 4 rakaat, bau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau bau los 4 rakaat sekalian bau. Allahu akbar sembahyang sunat, ba'di azan 4 rakaat Allahu akbar. 4 rakaat. Dia tak dekat berembet tahiyat rakaat kedua, bau tergawe bau ndek. Mau milih langsung 4 rakaat salam sekali. Dia dekat tahiyat 4 rakaat. Lagu 4 rakaat. Nah ni sandi wah gawe biasa ang diri tegawe tak marak nika. Ni. Ndek berat lalu semendak paling 4 menit paling. Nggih. Sak nuh ke haji lagu taharaman tak terkentuk siapa neraka. Rasulullah bermanik kena menjamin tiang pelengga mesame ya akan haram tama neraka. Terkentuk siapa neraka lantaran sembahyang sunat doang. Sembahyang sunat zuhur. 4 rakaat dia sembahyang sunat sebuah 4 rakaat sebuah sembahyang zuhur. Iya. Ni tiang sampaikan pernah yang sampaikan di sebuah pengajian 5 tarang. Melenguh meton jari. Tetun ke hadis hadis sahih. Oh menunjuk makin tarik keruan tadah. Tarik sembahyang sunat 4 rakaat sendik man zuhur 4 rakaat sebuah zuhur. Tarik keruan tadah alhamdulillah. Ia manfaat ilmu marak ruan niki. Aku menang 4 rakaat. 4 rakaat gawean. 2 rakaat berembi belik sepahala nendah. Lagu cuma di 4 ada di 4 rakaat sawah terjamin si Rasulullah haram tertama neraka. Aneh. Haram tertama neraka jangan lain. Tak lain nabi surga doang. Karena 2 keluar surga neraka. Haram tertama neraka ya surga nyemplung. Dikembir kan. Niki baru sembahyang sunat zuhur doang. Nggih. Dek man sembahyang sunat sak lain-lainan. Dek man sembahyang sunat sak lain-lainan. Dait. Nah, nggih. Termasuk napi aran beramal, beribadah, napi aran setelah maghrib sampai isya. Kalau mun tolong barjak masjid atau bait buat seorang berjamaah maghrib aro. Nyalah lalu ni saja. Napa isya? Kan dia sampai 2 jam, paling sejam paling tok. Iya sekitar 5 menit antara maghrib dan isya. Sai manik Rasulullah ada sebuah hadis dalam kitab Al-Ghunniyah tersebut. Sembahyang maghrib, mamot le masjid, wirid, baca Quran, sembahyang awabin, ya. Sembahyang sunat awabin berapa rakaat sembahyang sunat awabin iki? Aneh, ndeng ketahu. Ya? Iya. Ya? Pira? Paling banyak 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat, paling kurang 2 rakaat, bau 4 rakaat, bau 6 rakaat. Ya, andai enggak bau 20 rakaat yang 6 rakaat. 2 kali salam setiap 2 rakaat, salam 2 rakaat salam. Niki sak sembayang 6 niki, sak sembayang 6 rakaat salat sembayang sunat awabin niki adalna bi ibadati sintaya asyrata sanatan manik Rasulullah. Saya pun juga saya gawe sembahyang sunat awabin 6 rakaat doang. Dia 20 rakaat, apalagi 6 rakaat doang. 2 kali salam, ya, 2 kali salam. Pada pahala ne dai te sembah pada dai te beribadah selama 12 tahun. Ini. 12 tahun sekali no semalam doang no. Marak pada pahala dait beribadah 12 tahun. Lamun 5 kali indah doang. 5 malam berturut 6 rakaat 2 tahun jadi no. 60 tahun marah umur. Wah, aneh. Lebih malek 10 kali. Wah, pira 120 tahun dia berumur 120 tahun. No dulu. Sembahyang 6 rakaat doang. No sembahyang sunat. Sembahyang sunat.
Nah niki, ini malas-malas dulu pegawaian sama arwah niki. Kedung sama sirop, kedung sama nyawan tulik dalam awak. Mundur lama belik berkesempatan sakit atau macam ya, ndarak tak ada berhalangannya selalu dia. Cukup 6 rakaat, biar aneh dia tahu 20 rakaat menuju dulu kan. Latih diri, sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat awabin. Nah, di dalam sembahyang sunat awabin niki arak 1 rakaat paling pokok pertama. 2 rakaat pertama. Awabin sekaligus adik nunas terjaga iman tu. Dalam sunat awabin yang pertama. Jadi sunat awabin yang pertama niki adalah dengan niat solat sunat awabin untuk menjaga iman. Iman niki adalah luar biasa, penting. Sangat penting, terutama saat-saat juga kritis sakaratul maut. Sangat penting. Mawanan solat sunat awabin saat pertama 2 rakaat niki dan nunas Allah Taala ia ada yang terjaga iman. Lagu meno 2 rakaat pertama niki napi jari ayat. Jari ayat adalah qul huwallahu ahad 6 kali pada rakaat pertama. Kemudian berikutnya setelah qul 6 kali, berikutnya lanjut dengan qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat pertama. Terus rakaat kedua apa pada? Rakaat kedua pada ayat. Qul 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat pertama, di kedua pada. Nah, saya gawe sembahyang sunat ni terjaga iman sida-sida Allah Subhanahu wa taala ndek sama sekali nek terganggu iman dalam segala kondisi. Baik ketika masih hidup maupun yang kelam sakaratul maut maupun seuhan sak mati. Mawana niki assalamualaikum nunah Allah taala. Allahumma nabi doa ada doa khusus ya. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir niki doa. Ya Allah, jaga iman kaji ya Allah. Baik waktu kaji masih hidup, dek waktu kaji jakal lalu sakaratul maut, dek waktu kaji sawah sakaji mati, jaga iman kaji. Niki doa sak 2 rakaat baru niki. Mawana niki dijamin ya akan terjaga imannya. Saya ingat gangguan waktu sakaratul maut luar biasa. Luar biasa. Sampai banyak sekali orang yang imannya keluar tidak bawa iman ketika dia mati. Banyak. Antara lain disebut dalam riwayat bahwa waktu saat mati niki rateng mararun inak marun nama. Arak sak inak takon lek kawan, amak takon lek kiri. Lagu setan anu selong-selong. Apa nikanan? Anak. Solah muni ngerayu. Ya nanti anak kan. Lama kah? Anda ngasih. Nani. Kan ngasih adik esa ngalih doang agama. Menung agama Islam. Dia selamat lamun di agama karena agama Yahudi di agama Nasrani ini amat. Taralik. Ina amat kena mun kere. Aneh aku agama sakena adalah agama Yahudi atau agama Nasrani. Ini setan waktu senu. Luwe dengan sakecele dia ketahuan. Mawana niki yang put tertunah jo Allah Taala ada insa terjaga iman tu. Termasuk melalui dengan cara sembahyang sunat awabin untuk menjaga iman 1 rakaat baru niki ada di dalam kitab Nihayatul Zain. Jadi bagi yang bisa baca ibarat silakan baca di dalam kitab Nihayatul Zain. Ada niki. Ya. Nah, mawana niki adalah termasuk solat-solat yang penting yang perlu kami sami. Ya. Untuk solat penting cuma 2 rakaat untuk menjaga iman yang sangat mulia, yang sangat berharga. Ya, jadi lanjut pada rakaat yang berikutnya tetap solat awabin sampai dengan rakaat ke-6 dan seterusnya. Nah, niki ruwen paedah solat sunat doang, sembahyang sunat doang. Antara lain masa ada sembahyang sunat melalui niki solat sunat al-anas lil qabri. Al-anas fil qabri haram. Napi kenen. Ya Allah sembahyang sunat niki jarang dengan gawe.
Mungkin karena tidak tahu. Atau mungkin karena abot. Tidak tahu. Termasuk tiang tidak lama tiang tahu niki. Kenapa? Karena tiang buka kitab. Tiang buka kitab, tiang ketemu di Nihayatul Zain juga. Disebutkan bahwa salah satu salat sunat penting adalah salat sunat al-anas lil qabr. Salat sunat 2 rakaat lil anasi fil qabr katanya. Nabi niki salat sunat untuk kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang sak kembe, ada yang sak nyaman di dalam kubur. Kita kiriman pahala salat sunat. Karena salat sunat rakaataini lil anasi fil qabri lillahi taala. Niki pesali yang bersentang belum bersami. Usalli rakaataini sunnatan lil anasi fil qabri lillahi taala. Aku sembahyang sunat untuk kenyamanan dalam kubur. Yuni niat tidak menu. Nah, pirang-pirang dok tekadu, pirang-pirang dok sembayangan di sana. Terutama baru sak mati, baru sak dengan sak mati baru. Terutama walaupun sak ngonek mati tidak ada masalah. Walaupun sak bertahun-tahunan, berpuluh-puluh tahunan, tak apa-apa, bagus juga. Tapi terutama waktu sak malam pertama sak tambah tanak. Iki tolong ini ki sembahyang sunat niki. Nabi akibat salat sunat niki Rasulullah bermanik, saya gawe salat sunat niki 2 rakaat doang. 2 rakaat terlebih malam-malam pertama, tak tamu tanak, semoton jari di misal nanti. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya Allah Subhanahu wa taala mengirim 1000 malaikat ke dalam alam barzah, alam kubur dengan sak mati niki. Setiap malaikat dilengkapi ma'akulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu fil qabri. Jadi seorang malaikat membawa hadiah dan cahaya yang terang benerang sehingga ahli kubur niki akan menjadi nyaman di dalam kuburnya. 1000 malaikat dibareng di dalam kubur. Ya. Sak macam-macam rumah, sak ingat-ingat, sak macam masa terdemen doang. Ndik sepi dalam kubur. Sementara ibu malaikat iki yu'nisunahu ya ila yauma yunfakhu fis-sur sampai dengan kiamat bareng malaikat. Terhibur si malaikat sampai dengan kiamat. Luar biasa. Salat sunat niki sembahyang sunat. Nah, 2 rakaat doang. 2 rakaat doang. Terus Nabi jadi ayat, malik menu jari, Nabi ayat. Rasulullah sampun Nabi aran bermanik. Ayatnya adalah ayatnya adalah ayat kursi sekali, lanjut alhaqumut takatsur sekali, terus terakhir adalah Nabi aran qul huwallahu ahad 10 kali dalam setiap rakaat. Ini kiriman jokina amak dan niki arep berbagai kesenang membayana. Nggih. Atau saya pun juga buat kangen kiriman ini sembahyang sunat 2 rakaat doang itu kirim malaikat Allah taala. Ya Rasulullah min saatihi alfa malakin. Allah akan mengirim langsung 1000 malaikat ke dalam kubur orang yang kita niatkan untuk dikirimi malaikat 1000 malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki cara sembahyang sunat ampun niki sembahyang sunat. Diet niki pahala sangat belik endah, apalagi nek gawe bilang malam. Tiap malam dengan niat untuk muslimin muslimat ina amak saya pun sebut. Amak doa je aing endah sekedi. Ya. Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan dan seterusnya. Itu ni doa kontek doa. Hafal ke doa ni ke? Ya. Ya Allah sebahasa salam langsung berdoa ya. Doa niki adalah Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, kaji gawe sembahyang niki de kaji wika napi maksud kaji. Ayat doa niki. Fa ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Mawana niku ya Allah. De kaji tunas adik de kaji kirim pahala nojok dengan sebut-sebutaran. Saya pun juga sebut aran. Sebut aran. Allah mab'ats thawabah ila qabri
Kangkung, mak kangkung ni nak kangkung apa saya pun jual aran saat niki sama kesediaan pahala sembahyang niki. Sebut aran di dalam doa niki. Terus apa yang terjadi? Faya ba'asullahu fi sa'atihi alfa malakin. Kontan saat senu Allah kirim 1000 malaikat saat sending kabang ning paya-paya tunda-tunda si Allah Taala 1000 malaikat dikirim si Allah Subhanahu wa taala langsung ke kubur yang bersangkutan untuk menghibur ya jualan untuk menghibur nabi sabut kiriman niki dait dengan sak gawe niki pahala sangat belik falahu sawabun jasim manik Rasulullah dengan segawe sembahyang marak niki adalah dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya antara lain nabi minhu annahu la yakhruju minad dunya qabla an yara makanahu fil jannah. Nah, macam manusia sak rajin gawe macam sembahyang niki, sembahyang marak baru niki, ya. Erak menikmati ndek sama sekali nek sugun nyawa oleh awak, ndek lemendek emang kita tak tahu ndek dalam surga. Ya pahala dengan sembahyang. Niki buat sembahyang sunat doang. Apa saya 2 rakaat. Hemat menikmati lamun hanya ke sekarat ndek sama sekali nek cabut nyawa si malaikat Israel, sendek eman kita secara pedas untuk surga saya tepat menu. Niki pahala dengan sembahyang sunat al-anas lil qabri marwarun niki. Jelas niki? Jelas? Mudah-mudahan tahu gawe nggih. Ndek tejak bilang malam oleh sekali-kali seminggu, sekali 2 kali seminggu. Hadihan aja saya sabut buat tujuan, hadihan pahala. Allahumma ba'ats thawabah. Niki doa lagu. Niki doa Allahumma ba'ats thawabah ila qabri fulan bin fulan. Okay. Allahumma inni sallatu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats thawabah ila qabri fulan bin fulan. Enggak doa niki. Allah Taala. Nah, niki faedah searan sembahyang. Niki faedah searan sembahyang. Nggih. Baik sembahyang apalagi sembahyang wajib. Sembahyang fardu. Niki sembahyang sunat doang luar biasa nggih. Nah, mudah-mudahan satu gawe nggih. Mudah-mudahan satu gawe. Lagu lamun berusaha aja segera 2 rakaat lalu ndik tahu arak waktu ndik gawe. Menuju lu kan 2 rakaat lalu nggih. Ada selamat menuju lu. Selamat dengan sebut doa, sebut harapan, napiaran, nyaman di dalam kubur. Tiang pelengkap selamat tendah dengan pahala yang begitu besar. Tidak akan kita dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel sebelum kita tahu dan kita lihat secara pasti surga yang akan kita tempati. Ya pahala ni sembahyang sunat marawat ni, sembahyang sunat doang. Cuma 2 rakaat. Coba. Dek man mari sembahyang tahajud, dek man mari sembahyang duha, dek man no pokok sak meno, dagu cuma cara berat cara sembahyang lamput ndik napiaran dia pasak diri dulu sementara. Berat dulu. Mana ringan lagu entah biasa aja nggih. Ringan. Menurut latih diri kan yang penting ngaran. Latih diri. Nah, sampun niki bibar pengajian nggih. Insyaallah niki surah lampun sudah jam 6. Mudah-mudahan narak manfaat le Pelonggo sama le tiang pribadi Nabi Isa buat taji le biang si makin niki ala hadin niyah wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdanina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ashabil jami'il muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma afina fi abdana, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah.
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا ذا الغفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia. Tergantung mojo.